Pendekar Super Sakti seri ke-4. Pertolongan dari Tumenggung Kiwak. Ayaka melihat wajah seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh kate, akan tetapi gadis ini tidak sempat memperhatikan lebih jauh karena ia segera menggerakkan parang awan merah untuk menyerang. Orang kate itu mengelak dan sebagai serangan balasan ia majukan obornya ke arah muka Ayaka yang cepat sekali melompat mundur. Saat itu digunakan oleh lawannya untuk menubruk maju dan sekali tangan kanannya bergerak ke arah pembaringan, maka parang pusaka Mandau Jubata telah berada di tangannya. Aku hanya perlu dengan parang ini. Orang itu berkata sambil tertawa dan suaranya parau dan besar. Kembalikan parangku. Ayaka membentak marah dan ia mengirim serangan kilat dengan parangnya ke arah punggung orang yang hendak melarikan diri itu. Serangan Ayaka ini dilakukan dengan penuh kemarahan dan ia menggunakan gerak elang merah menyambar pelanduk, maka serangan ini benar-benar hebat dan berbahaya. Akan tetapi, orang itu lebih cepat lagi. Sekali tiup saja ia telah memadamkan obor di tangan kirinya dan keadaannya menjadi gelap gulita. Bersamaan dengan itu, ia menghindarkan diri dari tebasan Ayaka dengan sebuah loncatan indah dan cepat ke arah jendela kamar Ayaka yang masih tertutup. Dengan menendang kaki, orang itu berhasil menendang pecah daun jendela dan langsung melompat keluar sambil tertawa. Terdengar kata-katanya mengejek, "Anak muda, kau seorang yang lemah tidak pantas memegang parang pusaka ini." Ayaka merasa sangat gemas dan marah sekali, hingga tiba-tiba timbul keberaniannya ketika mendengar orang itu menyebutnya anak muda, tanda bahwa pencuri itu belum tahu bahwa ia adalah seorang gadis dan putri Raden Lawakar. "Keparat kau, pencuri hina dina, jangan lari." Dengan gerak loncat elang merah menyambar Toman, ia melompat keluar dari jendela itu pula sambil memutar-mutar parangnya. Ketika ia tiba di luar, ia masih sempat melihat pencuri parang itu melompat ke arah atap ijuk, maka segera ia melompat pula menyusul. Ayaka telah mempelajari ilmu kanuragan semenjak kecil di bawah pimpinan ayahnya yang hebat, hingga darah ini memiliki ringan tubuh yang tidak rendah. Melihat kegesitan Ayaka yang mengejarnya, pencuri itu tiada bernafsu untuk melayani. Maka ia lalu mempercepat larinya dan sekali lompat saja ia telah berada di atap ijuk rumah lain. Ayaka terkejut sekali melihat lompatan indah dan hebat ini, maka ia pun lari mengejar dengan cepat. Ia maklum bahwa kepandaian orang itu lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri, akan tetapi ia tidak akan melepaskan orang yang mencuri parang pusaka Mandau Jubata itu begitu saja. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan orang lain datang dari jurusan lain dan langsung menyerang pencuri itu. Ayaka cepat mengejar dan di bawah sinar bulan purnama ia dapat melihat bahwa yang datang menyerang pencuri itu adalah seorang tumenggung dari raja yang bernama Kiwak. Kiwak ini adalah seorang di antara banyak tumenggung yang berkepandaian tinggi dan yang menjadi tumenggung istana sebelum kerajaan Kutai Martapura jatuh ke dalam tangan pemberontak. Telah beberapa kali Kiwak datang ke rumah ayahnya, maka Ayaka mengenal pula orang itu. Akan tetapi karena ia melihat bahwa Kiwak mengenakan pakaian biasa, dan juga karena ia ingat bahwa ia pun sedang menyamar sebagai seorang pemuda, maka ia tidak mau menegurnya, hanya diam-diam lalu maju mengeroyok pencuri itu. Tapi rupanya Kiwak kenal kepadanya dan sambil tersenyum ia berkata, Ha pencuri kecil kecurian. Hayo kita bereskan pencuri besar ini dulu, baru aku dapat memberi ampun kepadamu." Ayaka maklum bahwa Kiwak telah mengenalnya dan ia menjadi marah karena dimaki sebagai pencuri kecil. Memang, ayahnya telah mencuri parang kerajaan itu karena menurut anggapan ayahnya, parang itu tidak pantas berada di tangan raja yang lalim dan hendak disimpan untuk kelak dipersembahkan kepada raja yang lebih baik dan yang berhak. Akan tetapi, karena keadaan parang itu sedang dalam bahaya tercuri oleh orang lain, ia tidak berkata sesuatu hanya memperhebat gerakan parangnya mengepung pencuri itu. Apa kau kira aku tidak tahu bahwa kau adalah utusan dari raja yang telah jatuh dan melarikan diri itu? Jangan harap kau dapat mengambil parang ini. Pencuri kate itu mengejek dan melayani keroyokan itu dengan hebat pula. Ternyata kepandaian si kate ini benar-benar tinggi karena dengan sabetan ujung baju ia telah dapat menggetarkan tangan Ayaka yang memegang parang. Akan tetapi, Kiwak yang terkenal sebagai ahli tenaga dalam dan ia telah banyak punya pengalaman bertempur, maka parangnya lalu membuat gerakan mengurung hingga pencuri yang bertangan kosong itu terdesak juga. Pada suatu kesempatan yang baik,
Parang Kiwak telah berhasil membabat ujung lengan baju pencuri itu hingga terpotong dan ketika pencuri itu karena kagetnya berlaku lambat, Kiwak mengulur tangan kirinya dan berhasil merampas parang itu. Babon Raja, rasakan pembalasanku. Teriak pencuri itu dan ia lalu melepaskan jubah luarnya dan menggunakan sebagai sebuah senjata. Biarpun hanya baju dari kain biasa, akan tetapi dalam tangannya, baju itu berubah menjadi senjata yang ampuh, dan hal ini menyatakan betapa tingginya tenaga dalam dari pencuri itu. Segera ia bertempur dengan hebat sekali melawan Kiwak dan Ayaka akan tetapi Ayaka yang tadinya membantu Kiwak, sekarang tiba-tiba saja ia menunjukkan parangnya untuk berbalik menyerang Tumenggung itu. Anak kecil. Apakah kau mau berkhianat? Kiwak membentak kaget, akan tetapi Ayaka hanya menjawab, kembalikan parangku. Lalu menyerang lebih keras. Kini Kiwak yang dikeroyok hingga Tumenggung itu terdesak hebat. Kiwak merasa gemas sekali akan tetapi ia mendapat sebuah pikiran. Kalau parang itu terjatuh ke dalam tangan pencuri yang berilmu tinggi ini, sukarlah untuk merampasnya atau mencarinya kembali. Sebaliknya, ilmu kepandaian Ayaka tak berapa aneh, maka lebih baik parang itu biar untuk sementara waktu berada di dalam tangan gadis itu agar mudah baginya untuk merampasnya kembali kelak. Karena pikiran inilah, maka Kiwak tiba-tiba berkata, "Nah, kalau kau tetap menghendaki parang ini, ambillah." Ia lalu melemparkan parang Mandau Jubata kepada Ayaka yang menyambutnya dengan heran dan girang. Ia lalu memegangi erat-erat dan melompat pergi ke arah kamarnya. Si pencuri hendak mengejar, akan tetapi parang Kiwak menghalanginya hingga terpaksa pencuri itu melayani Tumenggung ini sambil memaki-maki. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutan seri kelima Pendekar Super Sakti di channel ini. Terima kasih ya untuk kunjungan, subscribe, lonceng, komen, share, like, dukungan, kontribusi dan waktunya ya. Sampai jumpa.